Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Revi Fatmalia dari kelompok 4 Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Kompensasi adalah semua pendapatan dan imbalan dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada karyawan di dalam sebuah organisasi demi mengganti jasa yang telah diberikan dalam menentukan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kompensasi diberikan sebagai salah satu cara manajemen dalam meningkatkan produktivitas, kreativitas, prestasi kerja, motivasi, dan meningkatkan kinerja karyawan. Jenis-jenis kompensasi. Menurut Bangun dan Hasibuan 2002, jenis-jenis kompensasi terdiri dari kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang atau gaji. Kompensasi langsung terdiri dari gaji dan insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah kompensasi tambahan yang diberikan perusahaan kepada tiap karyawannya demi meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kompensasi tidak langsung terdiri dari berbagai fasilitas dan tunjangan yang mempengaruhi. Perkenalkan, nama saya Mutia Rosa. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Anissa Revi Fatmalia. Yang kedua ada faktor-faktor kompensasi. Menurut Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno, MSI, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 2006 mengemukakan bahwa besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang pertama ada tingkat biaya hidup, yang kedua ada tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, yang ketiga ada tingkat kemampuan perusahaan, yang keempat ada jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, yang kelima ada peraturan perundang-undang yang berlaku, yang terakhir ada peranan serikat buruh. Untuk dapat memberikan sebuah tingkat kompensasi yang baik kepada karyawan, bagian manajemen keuangan harus memiliki pengelolaan keuangan dan akuntansi yang baik. Karena itu, dengan menggunakan bantuan software akuntansi yang tercapai, proses pengelolaan ini dapat berjalan secara lancar dan hasil yang akurat. Salah satunya software akuntansi yang bisa mewujudkan hal tersebut yaitu jurnal. Jurnal software sendiri ada akuntansi online membuat kita untuk memiliki pengelolaan dan perencanaan keuangan perusahaan dengan baik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yusi Hermawati. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Saudari Mutiara Rosa. Pengertian hubungan industri. Hubungan industri adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Saya Yola Anggen Febriani akan melanjutkan materi dari Saudari Yusi Ermawati. Keterkaitan sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Pada hakikatnya, manusia bekerja keras demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pekerja atau buruh sebagai imbalan atas sumbangannya kepada perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah gaji, pemberian tunjangan, dan fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati pekerja atau buruh baik berupa finansial maupun non-finansial. Perusahaan yang mempunyai profit besar akan menjadi garansi bagi kesejahteraan pekerja. Sederhananya, perusahaan yang besar atau kaya tentu saja mampu membayar gaji atau upah yang layak untuk pekerja, sehingga terciptanya kesejahteraan pekerja. Di dalam hubungan industrial terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama pengusaha, yang kedua pekerja atau buruh, dan yang ketiga adalah pemerintah. Jadi hubungan ketenaga kerjaan harus dibangun sebaik mungkin agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh, serta pada saat bersamaan akan mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.